Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Saputra Lubis, NPM 21153. Saya di sini akan membuat tugas pembelajaran tentang keputusan produksi dan teori produksi. Tujuan pembelajaran ialah memahami pengertian produksi dan fungsi produksi, memahami jangka waktu keputusan produksi, memahami prinsip dasar pembuatan keputusan produksi, dan mengetahui bagaimana keputusan tingkat input optimum dilakukan dengan jangka waktu keputusan. Pengertian produksi dan fungsi produksi. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Jadi contohnya pada kehidupan kita sehari-hari, pada nasi, tanpa adanya proses produksi kepada padi, dia tidak akan menjadi nasi, dia akan tetap jadi padi. Seperti pakaian, tanpa diproduksinya suatu benang, dia tidak akan menjadi kain atau pakaian gitu. Dan banyak contoh lainnya. Jangka waktu keputusan produksi ada dua macam, yang itu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya ialah suatu periode waktu yang cukup panjang, di mana semua input dan teknologi berubah, tidak ada input tetap dalam jangka panjang. Jangka pendek, periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Kedua konsep tersebut tidak mengacu pada durasi waktu tertentu, tetapi pada sifat perubahan pada pengguna faktor produksi. Prinsip utama yang memadu konsep jangka pendek dan jangka panjang adalah bahwa dalam jangka pendek, perusahaan menghadapi biaya variabel yang biasanya tenaga kerjanya gitu, dan biaya tetapnya seperti modal. Sebaliknya, dalam jangka panjang, semua masukan adalah variabel. Prinsip dasar pembuatan keputusan produksi. Prinsip dan proses pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan mengenal berbagai prinsip dasar, sehingga baik dalam tahapan perumusan maupun implementasinya. Pembuatan keputusan tersebut memenuhi syarat sebagai alat manajemen yang dapat memberikan panduan bagi anggota dalam bertindak dan berperilaku gitu. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Keputusan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan masalah. Karena itu, setiap alternatif solusi hendaknya tepat untuk masalah yang dituju. Kita mencari suatu solusi harus dengan masalah yang dituju gitu. Jangan melenceng gitu kan. Setiap keputusan hendaknya merupakan alternatif terbaik dengan risiko yang amat minimal. Dalam mencari suatu keputusan, kita harus memikirkan risiko. Kita mencari risiko yang sangat minimal atau risikonya kecil gitu dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan lingkup dan risiko secara sistematik dan sistemik. 4. Keputusan hendaknya tidak berada di luar zona of acceptance manusia. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan. Kita membuat suatu keputusan yang baik itu adalah ketika kita membuat suatu keputusan yang kita minta itu dapat semua orang melaksanakannya gitu. Keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan masalah yang operasional teknis. Pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan implementasi keputusan. Pembuatan keputusan hendaknya menghasilkan suatu hasil yang dapat diukur. Keputusan tidak harus dimulai dari data, tapi dari judgement juga. Keseluruhan prinsip di atas dapat dijadikan dasar dalam setiap pembuatan keputusan. Keputusan input optimum. Keputusan tingkat input optimum dalam sebuah organisasi atau perusahaan umumnya dilakukan melalui analisis yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jangka waktu keputusan.
Keputusan optimum ini biasanya dilakukan analisis atau penelitian yang mempertimbangkan berbagai faktornya gitu. Termasuk jangka waktu keputusannya gitu, itu harus dipertimbangkan dahulu gitu kan. Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat membantu dalam mengambil keputusan tingkat input optimum dengan memperhatikan jangka waktu keputusan. Itu tentukan tujuan dan sasaran Anda. Identifikasi tujuan dan sasaran jangka pendek dan jangka panjang organisasi Anda. Pahami apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Mengumpulkan data. Kumpulkanlah data yang relevan yang diperlukan untuk menginformasikan keputusan tingkat input optimum. Ini bisa termasuk data historis, tren pasar, analisis pesaing, dan data operasional internal. Menganalisis risiko. Tinjaulah risiko-risiko yang terkait dengan berbagai pilihan keputusan. Pertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan regulasi, fluktuasi pasar, dan faktor-faktor internal seperti keterbatasan sumber daya atau keterampilan yang ada. Evaluasi alternatif. Identifikasilah berbagai alternatif keputusan tingkat input yang mungkin diidentifikasi gitu kan. Lakukan analisis komparatif untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif. Kalau dari model peramalan, dalam jangka waktu keputusan, peramalan dapat membantu memprediksi bagaimana variabel tertentu dapat berkembang. Dari peramalan itu kita dapat membantu memprediksi atau melacak ke depannya gitu. Bagaimana variabel-variabel tertentu dapat berkembang gitu. Gunakan model peramalan yang relevan untuk memperkirakan hasil dari setiap alternatif keputusan. Pertimbangkan jangka waktu keputusan. Sesuaikan penilaian alternatif berdasarkan jangka waktu keputusan yang Anda hadapi. Misalnya, jika keputusan tersebut terkait dengan jangka pendek, Anda mungkin perlu mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek yang lebih bagus. Analisis biaya dan manfaat. Lakukan analisis biaya dan manfaat dari masing-masing alternatif. Pertimbangkan biaya yang terkait dengan implementasi, risiko, dan potensi manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Membuat keputusan. Setelah melakukan analisis dan evaluasi yang cermat gitu, setelah kita melakukan suatu penelitian gitu kan, buatlah keputusan tentang tingkat input optimum yang paling sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi Anda dalam jangka waktu keputusan yang ditentukan. Jadi setelah dilakukannya penelitian, analisis, dan evaluasi itu dari keputusan yang tingkat input optimum yang paling sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi Anda, di dalam jangka itu waktu keputusan yang Anda tentukan. Memantau dan evaluasi. Setelah mengimplementasikan keputusan tingkat input optimum, pantau dan evaluasi hasilnya secara teratur. Setelah Anda membuat keputusan tingkat input optimum ini, Anda jangan lupa untuk memantau dan terus mengevaluasi hasilnya itu secara teratur gitu kan. Tinjau dan sesuaikan keputusan jika diperlukan berdasarkan perubahan situasi atau hasil yang dicapai. Penting untuk kita ingat bahwa jangka waktu keputusan dapat memiliki dampak signifikan pada evaluasi alternatif dan pertimbangan risiko. Oleh karena itu, selalu pertimbangkan konteks dan tujuan jangka waktu saat mengambil keputusan tingkat input optimum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.